kali ini kita belajar statistika inferensi tentang uji chi-square. Nah, uji chi-square ini bisa digunakan dalam 4 uji ya. Yang pertama adalah untuk uji kebaikan suai atau uji distribusi atau yang disebut sebagai goodness of fit. Yang kedua adalah untuk uji kebebasan atau independensi. Yang ketiga untuk uji homogenitas, dan yang keempat untuk uji proporsi lebih dari 2 populasi. Nah, materi ini juga bisa kalian lihat di buku Walpole Bahasa Indonesia ya, di halaman 373 sampai 378 dan 385 sampai 395. Nah, strategi pengujian untuk proporsi kemarin sudah kita bahas, ada 1 populasi, 2 populasi, dan lebih dari 2 populasi. Khusus untuk yang lebih dari 2 populasi, kita menggunakan uji chi-square, yang mana itu bisa juga disebut sebagai uji independensi, ya, dapat digunakan untuk uji homogenitas maupun uji distribusi. Kita mengenal chi-square sebagai lambang seperti ini ya, chi kuadrat ya, dimana bisa digunakan untuk goodness of fit atau pengujian distribusi, yaitu apakah suatu data sesuai atau fit dengan distribusi yang dipilih. Yang kedua bisa digunakan untuk uji independensi, yaitu suatu uji yang bertujuan membuktikan bahwa 2 variabel kategorik pada kolom baris dan kolom tidak saling berhubungan. Yang ketiga adalah uji homogenitas, yaitu untuk membuktikan bahwa dalam suatu populasi yang berbeda terdapat kesamaan atau homogenitas karakteristik. Dan yang keempat adalah bisa digunakan untuk uji beberapa proporsi, yaitu untuk membuktikan bahwa ya, proporsi dalam populasi yang berbeda ya, yang lebih dari 2 variabel itu memiliki kesamaan. Nah, syarat uji chi-square ada 4. Yang pertama adalah pada uji distribusi terdapat distribusi yang jadi pembanding. Misalkan distribusi normal, binomial, ya, Poisson, eksponensial, atau distribusi lain. Kemudian yang kedua, pada uji kebebasan, kelompok yang dibandingkan adalah variabel independen. Ya, dan yang keempat, homogenitas diuji berdasarkan proporsi, dan variabel yang dihubungkan adalah kategorik dengan kategorik. Jangan menghubungkan kategorik dengan numerik. Nah, keterbatasannya adalah tidak boleh ada nilai expected value ya, atau nilai E yang lebih kecil dari 1. Serta tidak boleh 20% dari nilai expected-nya atau expected value-nya lebih kecil daripada 5. Jadi ada 2 syarat. Yang pertama, tidak boleh ada yang lebih kecil dari 1, dan tidak boleh lebih dari 20% dari kotak-kotak yang ada nanti itu expected value-nya lebih kecil dari 5. Nah, kalau kondisi ini ditemukan, maka kita tidak bisa menggunakan uji chi-square, tapi kita pakai uji Fisher exact test atau uji Fisher. Menghitung nilai chi-square. Nah, nilai chi-square dihitung dengan chi-square adalah jumlah dari OI, di mana OI adalah nilai observasi ke I, dikurangi EI, nilai expected value tadi ke I, kuadrat dibagi dengan EI. Itu adalah nilai chi-square. Nah, EI didapat dari mana? EI itu disebut juga sebagai expected value atau frekuensi harapan, di mana dihitung menggunakan jumlah kolom dikali jumlah baris dibagi seluruh sampel. Ya, B adalah jumlah baris, L adalah jumlah lajur atau kolom. Nah, jika kategorinya hanya 2, maka nilai ini dikoreksi dengan koreksi Yates ya, yaitu di mana OI min EI-nya dimutlakan dikurangi 0,5 baru dikuadratkan. Ya, itu untuk menghitung nilai chi-square apabila kategorinya hanya 2 saja menggunakan koreksi Yates.
Nah, kemudian untuk yang pertama atau uji goodness of fit atau uji distribusi atau uji kebaikan suai, maka digunakan untuk menguji apakah suatu data di populasi itu berdistribusi tertentu. Contohnya seragam, normal, binomial, Poisson, dan lain-lain. Langkah pengujiannya sama ya, tentukan H0, H1, alfa, daerah kritis, statistik uji, ya, dan kemudian diputuskan. Buat tabel amatan OI dan nilai harapan EI untuk memudahkan menghitung nilai kritis Chi-square. Nilai kritis Chi-square atau nilai tabel ya dilihat pada tabel Chi-square dengan alfa tidak usah dibagi 2 dan derajat bebasnya adalah K-1. Ya, di mana K itu adalah banyaknya data. Atau kalau datanya dikelompokkan berarti banyaknya kelas. Oke, contoh pengujian distribusi seragam. Manajer personalia ingin melihat apakah pola absensi berdistribusi merata atau seragam sepanjang 6 hari kerja. Hipotesis nolnya, absensi terdistribusi merata atau seragam. Ya, taraf nyatanya 0,05 atau 5%. Hasil dari sampel ditunjukkan pada tabel berikut ya. Hari Senin ya, yang absen 12. Ya, hari Selasa 9 orang, yang Rabu 11 orang, Kamis 10, Jumat 9, Sabtu 9. Nah, apakah distribusi absen pada 6 hari kerja ini merata atau tidak? Maka kita menguji menggunakan uji distribusi atau uji Chi-square. Ya, bisa dilihat bahwa OI atau amatannya di situ ada 60 ya. Maka nilai harapannya juga nanti 60. Nah, langkah pertama H0-nya adalah tidak ada perbedaan antar frekuensi teramati dengan frekuensi yang diharapkan atau distribusi populasi adalah seragam. Ya, kita bisa bilang distribusi absensinya merata selama 6 hari. H1-nya distribusi absensi tidak merata atau tidak seragam dalam 6 hari. Taraf nyata 5% ya. Maka seperti inilah daerah kritisnya ya. Chi-square tidak simetris, ada di sebelah kanan daerah penolakannya. Ya. Nilainya berapa? Disebut ditolak kalau lebih dari 11,07. Dari mana? Kalian lihat tabel Chi-square, derajat bebasnya adalah 5 untuk alfa 0,05. Ya, maka akan terima H0 kalau kurang dari 11,07 dan tolak H0 kalau lebih dari 11,07. Maka kita harus menghitung statistik uji. Ya, kita pakai tabel bantu ya. OI-nya adalah observasi sesuai data tadi. EI-nya karena frekuensinya ada 60 dibagi rata jadi 6. Karena kenapa? Karena kita pakai distribusi seragam. Ya, maka EI-nya itu 10. Nah, OI min EI itu adalah selisih antara observasi dengan ekspektasi. Ya, untuk data Senin berarti 2, data Selasa min 1, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk OI min EI kuadrat ya silakan dikuadratkan, dan OI min EI kuadrat per EI silahkan hasil kuadratnya tadi dibagi dengan EI. Nah, Chi-square dihitung dari sigma OI min EI kuadrat dibagi EI. Ya, 12 min 10, 2 kuadrat dibagi 10 ditambah 9 min 10 kuadrat dibagi 10 dan seterusnya sampai 6 data, hasilnya adalah 0,8 tadi. Oke, nah karena Chi-square-nya 0,8, sedangkan daerah penolakannya tadi kalau lebih dari 11,07, maka keputusannya terima H0. Pun pada saat kita menghitung p-value, saat kita mencari nilai Chi-square dengan derajat bebas 5 lebih besar dari 0,8, kalian bisa pakai Excel ya dengan sama dengan C-dis 0,8 titik 0,5 ya. Maka hasilnya adalah sama dengan yang ada pada daerah merah itu. Ya, luas daerah ya yang ada di daerah merah tadi. Pastinya lebih besar daripada 0,05 yang merupakan daerah biru, makanya birunya tertutup. Ya, hasilnya adalah terima H0. Kesimpulan, karena Chi-square hitung pada daerah penerimaan, begitu pula
pula p-value atau disebut nanti sebagai signifikansi lebih besar dari alfa, maka hipotesis 0 diterima atau absensi terdistribusi secara merata. Artinya setiap hari absensi itu berdistribusi seragam. Oke, untuk menguji distribusi normal maka kita membutuhkan peluang dengan distribusi normal ya. Di sini contohnya adalah umur baterai. Rataannya 3,5, simpangan bakunya 0,7 tahun. Ya, ada sampel sebanyak 40, datanya seperti ini. Ya. Untuk menguji distribusi normal, kita jadikan ke frekuensi kumulat, ke tabel frekuensi dulu ya, di mana kita kelompokkan umur baterai yang 1,45 sampai 1,95. Ya, di sini berarti selangnya adalah 0,5 ya, dengan nilai paling rendah 1,45 dan nilai paling tinggi 4,95. Nah, frekuensinya dari mana? Cari saja di sini yang 1,45 sampai 1,95 berapa data. Ternyata ada 2 data. Ya, 1,95 sampai 2,45 ada 1 data. Nah, dari frekuensi dan selang tadi akan terjadi frekuensi nisbi, yaitu frekuensi dibagi dengan seluruh total frekuensi. Jadi 0,05 tadi adalah dari 2/40. 0,025 adalah dari 1/40 dan seterusnya untuk semua selang. Nah, dengan menggunakan taraf nyata 5%, apakah perusahaan menarik kesimpulan bahwa umur baterai berdistribusi normal? Kita tulis H0-nya dulu. Umur baterai berdistribusi normal. H1-nya umur baterai tidak berdistribusi normal. Taraf nyata 5% dan kita harus melihat chi-square tabel. Oke, nah dari chi-square tabel kita lihat yang 0,05 dan derajat bebas adalah 3. Kenapa 3? Karena nilai selang tadi kita kelompokkan ya menjadi 4. Ya, yaitu yang di atas 15 ya, sehingga selangnya adalah 1,45 sampai 2,95 ya, kemudian 2,95 sampai 3,45, 3,45 sampai 3,95 dan 3,95 sampai 4,95. Makanya ada 4 kelas di sini. Derajat bebasnya adalah 3. Nah, kalau lihat di tabel itu nilainya 7,185. Seperti ini daerah terima dan tolaknya. Oke. Nah, sekarang kita hitung chi-square hitungnya ya. Maka chi-square hitung itu harus ada OI dan EI. OI pastinya dari observasi yang dari selang tadi. Ya, yang kita sudah kelompokkan jadi 4. Nah, untuk melihat EI maka kita butuh tabel normal. Ya, di mana Z batas bawah itu dari batas bawah selang ya 1,45, artinya kita cari peluang X kurang dari 1,45, di mana tadi kita dapat bahwa rataannya adalah 1,5 ya, 3,5 dan simpangan bakunya adalah 0,7. Nah, Z dari mana? Z itu dari X dikurangi rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Jadi 1,45 dikurangi 3,5 dibagi 0,7 itu min 2,93 ya. Batas atasnya pakai X 2,95 ya, batas atasnya ini ya, 2,95 dikurangi 3,5 dibagi 0,7, hasilnya min 0,79. Nah, peluangnya itu dari peluang Z antara min 2,93 sampai min 0,79. Ingat bagaimana cara mencari peluang distribusi normal? Ya, peluang Z kurang dari batas atas dikurangi peluang Z kurang dari batas bawah. Hasilnya adalah 0,214. Nah, 0,214 ini dikalikan 40 menjadi EI-nya yaitu 8,57. Nah, untuk batas-batas yang lain silakan dipahami dan dicari peluangnya ya. Oke, nah setelah dapat EI untuk semuanya atau 4 kelas tadi, maka kita dapat chi-square-nya adalah 3,05. Oke, jadi dibandingkan dari nilai
tabel, yaitu 7,18 ya, sehingga masih berada di daerah terima H0. Kalau mau cari p-value berarti kita cari peluang chi-square lebih besar dari nilai statistik ujinya. Ya, kalau kita pakai Excel CDIS ya 3,05 dengan derajat bebas 3, maka kita dapat 0,38. Ya, 0,38 pastinya lebih besar daripada 0,05. Karena chi-square hitung di daerah penerimaan dan p-value juga lebih besar dari alfa, selaras bahwa H0-nya diterima atau umur baterai berdasarkan tadi adalah berdistribusi normal. Nah, selain uji chi-square, sebenarnya ada uji untuk melihat kenormalan yang lain, yaitu uji Gary, uji Kolmogorov-Smirnov, Ryan-Joyner maupun Anderson-Darling. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dan silahkan tanya jika ada yang masih belum jelas ya.